Oke, matur nuwun. Saya ke Kansa Adila. Assalamualaikum Kansa. Bisa nyalakan mikrofonnya. Kita cek sound dulu. Waalaikumsalam. Oke Mbak, dari lokasimu suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, makasih Mbak Kansa. Baik, saya akan menyapa lagi satu yang cowok gantian lagi ya. Ada Hernandra Aldi Prema. Bisa nyalakan mikrofonnya Mas? Coba kita cek kondisinya. Ya, Bisa, assalamualaikum. Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, kamu dari mana Mas? Lokasinya? Rumahnya? Rumahnya Gambir 6, Pak. Oh, Gambaran. Dari Gambaran bisa diterima dengan jelas ya, Mas? Bisa, Pak. Oke, berarti nggak ada kendala ya untuk kegiatan hari ini. Tidak, Pak. Terima kasih. Bisa dimatikan lagi. Saya sapa siapa ya yang belum? Ada Syifa Salwa. Assalamualaikum Syifa. Bisa nyalakan Waalaikumsalam, Pak. suara bukan. Oke, suara Pak Agus bisa diterima dengan jelas, Mbak, di lokasimu. Ya, Pak. Oke. Kamu dari mana tuh rumahnya? Watu Agung. Oh, Watulagung. Oke, berarti nggak ada kendala ya dari Watulagung ya, Mbak? Iya, Pak. Baik, saya rasa cukup untuk cek koneksi hari ini. Anak-anak semua, Alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu kembali. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini Pak Agus bisa membersamai kalian di pembelajaran IPA. Jika beberapa waktu sebelumnya kita hanya bertemu di Google Classroom, sepertinya sudah saatnya kita untuk bisa bertemu secara langsung di kegiatan pembelajaran melalui meeting atau pertemuan tatap muka. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung ya, karena memang kita tahu pandemi COVID-19 ini belum berakhir begitu. Artinya kita masih harus belajar dari rumah, Pak Agus harus masih mengajar dari jauh begitu ya. Walaupun saya yakin semuanya sudah pengen sekolah lagi, pengen masuk lagi, pengen ketemu teman-teman lagi, pengen diajar secara langsung oleh Bapak Ibu guru begitu ya. Saya sangat memahami itu. Oleh karena itu, oke sebentar. Saya harapkan dan tentu kita berharap bersama anak-anak sekalian bahwa pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu lagi di kelas ya, belajar seperti biasa seperti waktu yang dulu ya, sebelum bulan Maret. Oke, anak yang sangat saya banggakan untuk pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan mengenai listrik dinamis gitu ya. Kalau pada bab sebelumnya kita itu membahas mengenai listrik statis. Sekarang pembahasannya listrik dinamis dan pembahasan listrik dinamis ini sudah berlangsung beberapa pertemuan gitu ya. Dan kalian bisa melihat di Google Classroom ya, materi demi materi sudah disajikan Pak Agus di sana. Oke, saya akan menunjukkan sambil saya akan cek, mohon konfirmasi apakah layar bisa terlihat dengan jelas di lokasimu. Pak Agus, share layar bisa diterima dengan jelas ya? Oke, saya coba cek tampilan layar di lokasi siapa tadi yang saya sapa ya? Oke, Aziz. Aziz, mohon konfirmasi layar yang disajikan Pak Agus sudah muncul ya di HP-mu ya? Bisa nyalakan mikrofonnya, Aziz? Oke, Bisa, Pak. bisa dimatikan. Faiz, bantu cek lagi. Faiz,
Rosli Ghazali, layar bisa muncul di lokasimu? Bisa, Pak. Oke, makasih. Bisa. Baik, saya lanjutkan anak-anak kalian. Jadi kalau kalian itu baru masuk ke Google Classroom, ketika tampilan pertama Google Classroom itu kalau versi laptop seperti ini ya, akan muncul postingan-postingan dari Bapak Ibu Guru, baik saya maupun Bu Kariem kalau di kelas IPA. Saya sarankan agar lebih mudah dalam mengakses Google Classroom, kalian lebih baik aksesnya melalui menu yang namanya tugas kelas. Ya, kalau di HP namanya classwork, ya classwork. Diklik saja di tugas kelas, di situ Pak Agus dan Bu Kariem sudah memisahkan, ada yang kuis, ada yang angket. Nah, ini daftar hadir dulu waktu belum dibuatkan oleh Pak Arif ya. Kemudian ada materi, ini sudah saya pisah-pisahkan, termasuk penugasan, mana yang penugasan, mana yang hanya materi, begitu ya. Itu sudah kita pisahkan dengan jelas. Termasuk kalau kita mengadakan pembelajaran menggunakan Google Meet seperti yang kita lakukan hari ini, rekaman meetingnya sudah Pak Agus share di bagian rekaman meeting seperti ini. Ini saya tunjukkan contoh kelas 9A, namun di kelas lain juga sama ya, di kelas lain juga sama. Sudah saya lakukan pengaturan seperti yang tampil pada layar. Nah, karena itu kalian kalau membuka Google Classroom, sekali lagi ini 9A, saya tak ngasih contoh ganti 9D misalnya. Ya. Begitu masuk di kelas, kalian langsung menuju ke tugas kelas atau classwork. Nah, di sini sudah kita pisah-pisah mana yang kuis, mana yang angket, mana yang rekaman meeting, mana penugasan, dan seterusnya. Oke, untuk hari ini kita nanti akan belajar dari menu yang materi ya. Pak Agus biasanya naruhnya di materi. Oke, ini 9D, tadi 9A, kita cek misalkan 9B, sama ya. Kita masuk di tugas kelas, kemudian cek di bagian materi, begitu anak-anak sekalian. Nah, ini baru saja saya posting jam 7 lebih 6 menit tadi ya, listrik dinamis bagian yang keempat. Oke, kita lihat materinya seperti apa. Di sini sudah saya tuliskan, kalau kurang besar, oke, saya zoom biar di layar kalian lebih besar ya. Di sini saya sapa kalian, selamat pagi dan seterusnya. Harapan saya sih, kalau Pak Agusnya Pak begini ini, kemudian saya tanyakan kabar, saya ingin sebenarnya para siswa ini interaktif ya, kemudian menuliskan balasan. Di sini ada kotak komentar, silakan coba kalian menuliskan komentar di sana. Setiap kali Pak Agus, Bu Kariem memberikan materi, jangan kemudian kosong blong gitu ya, diulang karo ora kok kita podo bae, nggak ada yang balas sama sekali. Itu ya, nanti silakan disempatkan untuk mencoba bagaimana kita berdialog dengan baik dengan Bapak Ibu guru kita. Nah, untuk hari ini anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai listrik dinamis. Di pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Ohm, begitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya hukum Ohm ini penerapannya dalam sebuah rangkaian listrik, khususnya dalam rangkaian sumber tegangan, ya, rangkaian sumber tegangan. Untuk materinya sudah Pak Agus siapkan, ada di bawah ini ya, di kelas sang pengajar seperti biasanya, tinggal diklik begitu. Kalau dari handphone, otomatis juga akan membuka materinya. Sengaja Pak Agus siapkan, jadi setiap kali mengajar Pak Agus sudah menyiapkan materi yang bisa kalian akses, begitu anak-anak sekalian. Materinya sudah saya akses, sudah saya posting, sudah saya siapkan, begitu ya. Ada di kelas sang pengajar. Oke, saya sambil tak ngecek ini masih ada saja yang baru gabung. Ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, jika pengen membaca materi sebelumnya, ini di sini sudah ada ya, listrik dinamis bagian 3, bagian 2, bagian 1 maupun materi-materi lain. Kita bisa dengan leluasa ini kembali ke awal ini, kamu klik begitu. Nanti kalian akan mendapati, nah, tampilan awal website yang dibuat Pak Agus, kelas sang pengajar. Ini adalah kelas pembelajaran yang saya siapkan untuk mendampingi kalian dalam belajar, gitu ya. Ini, nah, di sini ada panduannya, bagaimana menggunakannya, mata pelajaran apa yang ada di sini sudah disiapkan oleh Pak Agus. Kalian bisa memanfaatkan. Termasuk kalau kalian ingin membaca materi-materi yang lalu. Ya, kalaupun tidak dari classroom, langsung bisa menuju ke kelas sang pengajar ini.
Ya, bisa langsung ke kelas sang pengajar ini, kalian langsung memilih di sini ya, kelas 9. Maaf. Sudah naik ya. Materi kelas 9 di sini. Ini tinggal kalian klik saja, di sini ada menu kelas 9, diklik begitu, otomatis akan tersaji semua materi yang kelas 9. Nah, kelas 9 sudah terkumpul materinya di sini. Tinggal kalian pilih mau belajar yang mana ya, yang kemarin belum dipahami. Nah, semuanya sudah disiapkan, sudah disajikan oleh Pak Agus secara rapi, secara urut begitu. Kembali kepada kalian ya, nanti bagaimana mempelajarinya. Oke, hari ini kita akan mempelajari listrik dinamis, bagian yang keempat. Ini sebenarnya tidak lepas dari peristiwa sehari-hari di sekitar kita. Misalnya kalian punya baterai, punya lampu senter maksud Pak Agus ya. Lampu senter itu kan bisa nyala kalau ada apanya? Kan ada baterainya ya, ada sumber tegangannya. Ya, jadi baterai pada lampu senter itu disebut sebagai sumber tegangannya. Nah, namanya lampu senter selain ada baterainya, ada lampunya, pasti juga ada saklarnya, digunakan untuk menyalakan, mematikan, itu saklar namanya. Ini disimbolkan dengan ini ya, on off. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana sih pemanfaatan atau penerapan hukum Ohm ini dalam rangkaian sumber tegangan. Yang dimaksud rangkaian sumber tegangan apa Pak? Maksudnya adalah sumber tegangan yang dirangkai. Sumber tegangan itu kalau dalam konteks gambar ini, dalam baterai, itu adalah dalam senter, maksud Pak Agus, maaf, sumber tegangannya adalah baterai. Saya yakin namanya senter itu pasti baterainya nggak hanya satu, kan begitu ya. Nah, akhirnya baterai yang lebih dari satu, itu kemudian dirangkai. Cara merangkainya bagaimana Pak? Nah, biasanya dihubungkan seperti ini, positif dapat negatif, begitu seterusnya. Ini nanti kita akan mengenal rangkaian, ada 3 jenis yang seperti gambar ini, namanya rangkaiannya adalah rangkaian seri. Ya, rangkaian seri, rangkaian yang dipasang secara berurutan. Kutub positif ketemu kutub negatif. Itu namanya rangkaian seri. Oke. Kita sebelum berbicara panjang kali lebar tentang penerapan hukum Ohm ini, kita ingat-ingat dulu ya materi yang lalu, materi pekan lalu. Materi pekan lalu berarti bagian 3. Coba kalian perhatikan di sini. Akan saya bukakan materi pekan lalu karena belum dijelaskan secara langsung ya, kalian belajar sendiri. Di materi hukum Ohm, materi listrik dinamis bagian yang ketiga ini anak-anak, secara prinsip ini mengatur hubungan antara 3 besaran. 3 besaran. Besaran itu apa Pak? Itu dulu kelas 7 sudah. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Di depanmu ada meja. Apa yang bisa diukur dari meja? Oh, panjangnya Pak. Berarti panjang itu besaran. Apalagi ditimbang, dicari masanya. Oh, berarti masa itu besaran. Itu ya. Nah, dalam rangkaian listrik ini ada 3 besaran yang akan dibahas melalui hukum Ohm. Yang pertama adalah tegangan listrik. Tegangannya berapa volt? Kalian pasti sering mendengar di rumah ya. Oh, tegangan listrik PLN disebut 220 volt. Itu namanya tegangan atau beda potensial. Ya, simbolnya adalah V. Tegangan listrik atau beda potensial. Yang kedua, kalau ada sumber tegangan, ada beda potensial, nanti akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik itu ada yang besar, ada yang kecil. Oh, berarti ada besarannya, wong ada yang besar, ada yang kecil. Nah, besar kecilnya arus listrik ini nanti dikenal sebagai kuat arus listrik, ya, kuat arus listrik. Begitu. Kemudian kita nanti akan mengenal satu besaran lagi, nah, seperti ditunjukkan pada angka 24. Ini membacanya adalah 24 ohm. Nama besarannya adalah hambatan listrik. Setiap peralatan listrik itu pasti punya hambatan, ya, ibarat jalan. Kalian ingin mengalirkan air melalui pipa, pasti ada hambatan di dalamnya. Entah itu sampah, entah itu lumut, dan lain-lain. Itu namanya hambatan. Demikian juga kalau kalian sedang berjalan di sebuah jalan raya. Di sebuah jalan raya, di sana
pasti akan menemui banyak hambatan. Di depannya ada lampu merah, di depannya ada truk yang nggak segera jalan gitu ya, kalian akan banyak hambatan. Demikian juga arus listrik ketika melalui suatu rangkaian itu akan menemui hambatan juga. Oke, jadi ada 3 besaran yang diatur melalui hukum Ohm ini. Yang pertama tadi adalah tegangan listrik atau V atau beda potensial. Yang kedua adalah kuat arus listrik, simbolnya adalah I. Dan yang ketiga adalah hambatan listrik, simbolnya adalah R. Nah, menurut ilmuwan yang namanya Ohm, ya, sehingga disebut Ohm itu karena ilmuwan yang menemukan namanya juga Ohm. Ya. Dia mengatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya, asal suhunya tetap. Coba kalian baca dulu ya yang diblok oleh Pak Agus, dipahami dulu, dipahami pelan-pelan. Saya ulang ya. Menurut hukum Ohm, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya, asal suhunya tetap. Maksudnya pripun, Pak? Oke, yang pertama kita baca dulu. Kuat arus yang mengalir sebanding dengan beda potensial. Ini kaitannya sama tegangan ini tadi. Kalau beda potensialnya ini, ya, beda potensialnya ini kok ternyata lebih besar, maka kuat arusnya juga akan lebih besar. Baterainya lebih kecil atau beda potensialnya lebih kecil, arus listriknya juga lebih kecil. Itu namanya sebanding. Ya, sebanding. Berarti tadi betul ya katanya si Ohm bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial. Sebanding itu berbanding lurus kalau bahasa matematikanya. Kalau beda potensial atau tegangannya makin besar, maka kuat arusnya juga akan makin besar. Kalau beda potensialnya kecil, arus yang mengalir juga lebih kecil. Yang kedua, akan berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti kalau hambatannya makin besar, kuat arusnya akan makin kecil. Saya ulang, kalau hambatannya makin besar, berarti kuat arusnya akan makin kecil karena berbanding terbalik. Nah, berbeda kalau hambatannya itu semakin kecil. Hambatan semakin kecil, maka otomatis kuat arusnya justru akan semakin besar. Ya, hambatannya makin kecil, kuat arusnya justru maka akan semakin besar. Nah, ini yang disebut dengan hukum Ohm. Oleh karena itu anak-anak sekalian, di bagian bawah materi ini sudah disajikan gitu ya, ada sebuah simulasi. Nah, simulasi ini kalian bisa bermain, sebenarnya sangat asik di sini ya. Kalian bisa bermain dengan asik di sini. Tadi Pak Agus mengatakan kalau tegangannya makin besar, maka arusnya akan makin apa tadi? Makin besar ya. Kalau tegangannya makin besar, arusnya kata Pak Agus tadi akan makin besar. Nah, kita buktikan dengan simulasi ini anak-anak. Ya, kita buktikan dengan simulasi yang ada di layar kalian ini. Nah, di sini ada simulasi. Kalian bisa nanti main-main sendiri ya di materi yang sudah disajikan Pak Agus. Nah, beda potensial atau tegangan itu kan V ini ya. Kalau ini kita baterainya dari 3 tak tambah. Nah, ini jadi 4 baterai. Kalian lihat I-nya juga atau kuat arusnya ini akan makin besar.
Saya ulang. Ini kalian lihat angka yang di sini sama baterainya ya. Baterainya diperkecil, atau tegangannya diperkecil, arusnya juga diperkecil, akan menjadi kecil. Tegangannya dinaikkan, naikkan, kalian. Nah, tegangannya atau V-nya diperbesar, arusnya juga makin besar. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau V-nya makin besar, I-nya juga makin besar. Sekarang gantian R. R-nya yang kita perbesar. Ya. Apa yang terjadi pada I? Kalian perhatikan di sini ya. Kalau R-nya diperbesar, apa yang terjadi? R-nya tak perbesar begini. Ternyata kalau R-nya diperbesar, maka arusnya malah kalau R-nya akan lebih besar. Kayak orang jalan itu di jalan raya, hambatannya makin besar, makin banyak, maka arusnya akan semakin kecil, yang bisa mengalir makin kecil, arus lalu lintasnya kan begitu. Kalau hambatannya hanya kecil, kamu berkendara begitu di jalan tengah malam, nggak ada tunggale renek gitu di jalan raya, hambatannya kecil, kalian bisa melaju dengan cepat. Nah, hukum-hukumnya. Hukum ini kemudian kita terapkan pada rangkaian listrik yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, anak-anak sekalian. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Di materi listrik dinamis yang bagian keempat ini, Pak Agus akan menjelaskan tentang penerapan hukum Ohm tersebut pada rangkaian listrik. Ya, pada rangkaian listrik dalam hal ini adalah rangkaian sumber tegangannya. Jadi yang dirangkai adalah sumber tegangannya, yang dirangkai baterainya. Maksudnya ngoten ya. Nah, contohnya ini, baterainya lebih dari satu, maka mau tidak mau kan dirangkai. Nah, gimana merangkainya, Pak? Apa nanti pengaruhnya terhadap nyalanya si lampu? Ini yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Oke. Nah, anak sekalian, kita akan lanjutkan. Untuk rangkaian sumber tegangan ini nanti dibedakan menjadi tiga, mohon maaf. Yang pertama namanya adalah rangkaian tunggal. Nah, ini rangkaian tunggal ya. Apa itu Pak rangkaian tunggal? Ya. Yang disebut dengan rangkaian tunggal itu adalah rangkaian listrik dengan satu sumber tegangan. Baterainya hanya satu. Nah, rangkaian tunggal itu ditunjukkan pada gambar ini. Tadi ada hambatan, ada kuat arus. Nah, baterai yang tadi semula dilihat dari luar kayak gitu, kalau dipahami, kalau dikaji, sebenarnya baterai itu juga memiliki hambatan. Nah, jadi di dalam baterai itu juga ada hambatannya, bukan hanya di dalam kawatnya saja, bukan hanya pada lampunya saja yang ada hambatannya. Tapi di dalam baterai itu sendiri ada hambatannya. Maka di sini disebut hambatan dalam. Hambatan dalam. Nah, ini ditunjukkan huruf R kecil. Saya ulang, hukum Ohm yang tadi kita pelajari, kalau kita kaji lebih detail, gitu anak-anak sekalian, maka ada R, hambatan luar, ada I, kuat arus listrik, tadi ya pada hukum Ohm. Nah, V sendiri yang semula beda potensial itu bisa kita uraikan menjadi dua. Yang pertama, baterai itu akan memiliki E. Apalagi itu Pak E? E itu adalah sumber tegangannya berapa volt atau GGL-nya, gaya gerak listrik. Satu baterai itu nilainya 1,5 volt anak-anak. Kalau kalian buka baterai itu, sak baterainya teniki, itu nilainya berapa? Entah baterainya besar, baterainya kecil, itu ya, baterai jam maupun baterai senter, lampu senter itu sama. Satu baterai itu nilainya adalah 1,5 volt. Seperti pada simulasi yang tadi kita lakukan, itu ya. Nah, baterai tadi bisa kita uraikan, dia punya sumber tegangan ya. Dia punya sumber tegangan atau GGL, gaya gerak listrik, simbolnya adalah E, kemudian
dia juga memiliki hambatan dalam, simbolnya adalah R. Nah, dari hukum Ohm yang baru saja kita bahas tadi, ya, kita buka lagi. Kalau kita lupa ya, hukum Ohm tadi ada di mana? Oke, bagian 3 ya tadi ya, hukum Ohm. Kita baca dulu materinya. Tadi hukum Ohm mengatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial. Kalau beda potensialnya besar, maka kuat arusnya juga besar. Itu namanya sebanding. Dalam matematika berbanding lurus. V-nya makin besar, I-nya juga besar. Kemudian berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti I atau kuat arus berbanding terbalik sama R. R-nya makin besar, I-nya makin kecil. Persis yang kita simulasikan ini tadi. Di materi yang diberikan Pak Agus, di websitenya Pak Agus sudah saya beri ya. Kalau V-nya makin besar, kalian lihat di sini ada 3 baterai. 3 baterai arusnya adalah 9 miliampere. Kalau baterainya ditambah, apa Pak yang terjadi? Kita lihat saja. Kita tambah, kita naikkan V-nya. Jadikan 4. Tadi baterainya 3, sekarang 4. Arusnya dari 9 miliampere jadi 12 miliampere. Oh, berarti kesimpulannya apa? Kalau V-nya diperbesar, I-nya arusnya juga lebih besar. Nah, sekarang gantian Pak, R-nya yang diperbesar. R-nya di sini 500 ohm. Saya perbesar anak-anak. Kalian cermati di bagian arus listrik ini ya, di bagian arus listrik. Kalau kita naik R-nya, oh ternyata kalau dinaikkan R-nya, yang terjadi justru arusnya akan menjadi lebih kecil. Berarti betul kesimpulannya si Ohm tadi ya, hukum Ohm tadi, kalau kuat arus listrik yang mengalir itu sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan, asalkan suhunya tetap. Nah, materi ini kalau diterapkan, kalian lihat persamaan yang ada di sini ya. Jadi kalau orang sering mengatakan IPA, fisika itu kok rumus-rumus tok, padahal bukan. Ini tadi bukan rumus, ini hasilnya dari mana? Dari persamaan ini, dari konsepnya si hukum Ohm. Si Ohm mengatakan kuat arus itu sebanding dengan beda potensial. I itu sebanding sama V. V-nya makin besar, I-nya juga makin besar. Nah, berbanding terbalik dengan R. R-nya makin besar, I-nya makin kecil. Berarti terbalik, R-nya di bawah, I-nya di atas. Nah ini persamaan itu sebenarnya berangkat atau diambil dari konsep yang ditemukan oleh para ilmuwan. Cuma seringkali kita ngapal ke rumus, itu yang salah. Sehingga IPA, fisika sering dianggap menjadi materi yang sulit. Padahal ini konsep ya, konsep, dan sudah sangat jelas. Di sini ada simulasinya. Ya anak-anak sekalian, saya yang baru bergabung. Oh, ini baik anak-anak di tengah-tengah kita. Pesertanya 18 peserta. Sambil menunggu yang lainnya, Bapak Ibu bisa membuka beberapa tab di situ, sehingga nanti ketika kita harus membuka ke Ohm-nya dari Office 365, kemudian anak-anak di tengah-tengah kita sudah beri Bu Siti Safura, Ibu Kepala Sekolah. Bu Safura masak nih ketika dengan anak-anak. Sehingga untuk Chrome-nya juga satu tab untuk Chrome, kemudian satu tab untuk kelas timnya, kemudian satu tab untuk Home dari Office 365. Jadi minimal 3 tab itu. Saya oke, matur nuwun Bu Safura. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tadi Ibu Kepala Sekolah sempat membersamai kita ya. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Jadi dari materi ini, anak-anak sekalian, kita akan lihat pembahasannya. Bagaimana sih hukum ini kalau diterapkan di rangkaian? Tadi Pak Agus menyebut ada 3 ya, ada 3 jenis rangkaian. Yang pertama rangkaian tunggal. Rangkaian tunggal itu apa Pak? Rangkaian tunggal itu baterainya cuma 1, ini E-nya cuma 1 ya. Di dalam baterai itu ada GGL, simbolnya E, berapa volt itu tadi, sama R, hambatan dalam. Nah, pada rangkaian tunggal, hukum Ohm tadi langsung berlaku di sini. Kalau tadi I sama dengan V per R, V-nya kan sudah berubah jadi E ini ya, V-nya sudah berubah jadi E, kan sama-sama sumber tegangan, voltase. Nah, R-nya sendiri sekarang ada 2, R besar dan R kecil. Berarti yang hukum Ohm
Mula I sama dengan V per R, ini kemudian berubah menjadi E per dalam kurung R besar ditambah R kecil. Hambatan luar ditambah hambatan dalam. Itu ya. Jadi hukum Ohm yang semula I sama dengan V per R tadi berubah seperti ini. V-nya menjadi E, nilai GGL-nya baterai tadi, kalau hanya 1 berarti 1,5, kalau 2 berarti berapa, kalau 3 berapa, nanti akan kita lihat ya. Nah, R-nya sendiri ada 2 sekarang, R besar, hambatan pada lampu atau hambatan pada alat elektroniknya, R besar, dan R kecil atau hambatan dalam. Nah, ini kalau rangkaian tunggal berlaku persamaan seperti yang di dalam kotak ini ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau baterainya lebih dari 1, Pak. Atau sebelum ke sana kita lihat contohnya dulu. Kita lihat contoh soalnya dulu. Ada sebuah baterai mempunyai GGL 1,5 volt. Ini dihubungkan dengan lampu yang hambatannya 2,5 ohm. Ditanya, berapakah kuat arus yang mengalir jika hambatan dalamnya 0,5? Oke. Seperti biasa, kalau kita menemui soal seperti ini, agar mudah mengerjakannya, anak-anak sekalian, maka kita biasa menulis dari apa yang diketahui dulu. Tuliskan dulu apa yang diketahui, nanti akan mudah. Apa sih yang diketahui di soal itu? Apa sih yang ditanyakan di soal itu? Baru kita akan bisa menjawabnya. Oke, kita lihat lagi. Sebuah baterai mempunyai GGL 1,5 volt. Ada kata-kata GGL, oh berarti E ya, yang diketahui pertama adalah E-nya 1,5 volt, dan ada kata sebuah, oh berarti baterainya hanya 1, ini pasti rangkaiannya tunggal, wong baterainya cuma 1 gitu ya. Sebuah baterai mempunyai GGL 1,5 volt dihubungkan dengan lampu yang hambatan lampu berarti hambatan luar, di sini ditulis R besar. Berapa Pak? R besarnya adalah 2,5 ohm. Nah ini 2,5 ohm. Dituliskan dulu di bagian yang diketahui. Yang diketahui sudah belum Pak? Oh di sini masih ada. Berapa kuat arus yang mengalir jika hambatan dalamnya 0,5? Ada kata-kata hambatan dalam. Berarti simbolnya hambatan itu R, karena hambatan dalam maka R kecil. Tambahkan lagi yang diketahui, R kecilnya 0,5 ohm. Apa Pak yang ditanya? Oh di sini ada tanda tanya, ada kata berapakah. Jadi ini yang ditanya Pak. Iya, berapakah? Apa yang ditanya? Kuat arus yang mengalir yang ditanyakan. Yang diketahui E, R besar dan R kecil. Yang ditanyakan di sini adalah I. Ya, kuat arus. Berapa ampere kuat arusnya? T. Bagaimana mengerjakannya, Pak? Karena di sini hanya ada satu baterai, sebuah baterai, maka kita pakai rangkaian tunggal. Rangkaian tunggal tadi I sama dengan E dibagi R besar plus R kecil. Berarti, ya, kita pakai persamaan tersebut. I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil. E-nya tadi 1,5, R besarnya tadi 2,5, R kecilnya 0,5. Kalau dikurung kan dikerjakan dulu ya anak-anak ya. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu, berarti 1,5 dibagi dengan 2,5 tambah setengah. Oh tambahi 3. Berarti hasilnya adalah 0,5 ampere. Itu untuk rangkaian tunggal. Nah, sebelum dilanjut Pak Agus, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, monggo. Yang mau tanya duluan, boleh nyalakan mikrofonnya langsung saja, enggak apa-apa. Yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya sebelum dilanjut Pak Agus? Oke, kalau belum ada yang tanya, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Tadi pembahasan untuk rangkaian tunggal ya, rangkaian tunggal. Nah,
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri. Nah, kalau tadi kita membahas baterainya hanya satu, gitu ya. Kalau baterainya hanya satu, kuat arus tadi dicari dengan persamaan yang sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kalau baterainya lebih dari satu? Kalau baterainya lebih dari satu, bagaimana Pak? Di sini disebutkan yang dimaksud dengan rangkaian seri adalah rangkaian listrik dengan sumber tegangan, misalnya baterai ya, lebih dari satu dan dirangkai secara seri. Apa itu seri? Di sini dijelaskan lagi, rangkaian seri itu ditandai, salah ketik ini, ditandai dengan kutub positif baterai dihubungkan kutub negatif baterai yang lain. Nah, jadi ini, kalau dalam rangkaian listrik anak-anak, kutub positif dan kutub negatif itu dibedakan dengan garis yang panjang dan pendek. Garis yang panjang itu punyanya kutub positif, garis yang pendek itu punyanya kutub negatif. Kalau dalam baterai tandanya apa Pak? Kalau dalam baterai kutub positif itu yang pentolannya ada di depan itu, kepalanya baterai, pentolan itu ya. Sedangkan kutub negatifnya itu adalah bagian seng yang ada di belakang. Kemarin sudah kita bahas pada sumber tegangan ya, baterai itu sudah. Kutub negatifnya ada di bagian bawah baterai. Nah, kalau kutub positif digatuk T dihubungkan dengan kutub negatif seperti ini, maka rangkaiannya disebut sebagai rangkaian seri. Kalau dirangkai seri, maka akan berlaku persamaan di sini. Nah, di sini kan baterainya lebih dari satu ya. Oh, berarti ada jumlah baterai tertentu. Jumlah baterainya bisa 2, jumlah baterainya bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Bagaimana menghitung besarnya kuat arus? Nah, dari hukum Ohm tadi kemudian berkembang menjadi seperti ini. Semula hukum Ohm hanya I sama dengan V per R, sekarang V-nya itu ada beberapa baterai. Maka di sini jumlah baterai turut mempengaruhi. Kalau kalian punya lampu senter, baterainya 2 sama baterainya 3 tentu akan beda nyala lampunya. Nah, kenapa Pak? Karena ini tegangan itu akan dipengaruhi oleh banyaknya baterai, banyaknya sumber tegangan. Di sini faktor pengali N-nya ya. Kalau N-nya 2, baterainya 2 berarti 2 dikali E. E-nya berapa Pak? Kalau baterai tadi berapa? Satu baterai nilainya adalah 1,5 volt. Kalau 2 baterai berarti ya 3 volt. Kalau 4 baterai berapa volt? Ya, 6 volt dan seterusnya. Itu ya. Jadi hukum Ohm yang semula hanya I sama dengan V per R ini akan berubah menjadi N dikali E ya. N itu jumlah baterainya berapa dikali GGL-nya masing-masing berapa volt dibagi dengan hambatan total. Hambatan totalnya pinten Pak? R besar ditambah R kecilnya masing-masing berapa dikali jumlahnya. Saya ulang. Besarnya kuat arus listrik pada rangkaian seri ini nilainya adalah N dikali E, banyaknya baterai dikali masing-masing satu baterai berapa dibagi dengan hambatan totalnya. Hambatan totalnya adalah hambatan luar ditambah berapa baterai dikali dengan masing-masing baterai itu hambatannya berapa. Oh. Agar lebih mudah kita lihat contohnya di sini sudah ada contoh soalnya anak-anak ya. Ada 4 buah baterai disusun secara seri dan dihubungkan dengan lampu yang hambatannya 2 ohm. Masing-masing baterai mempunyai DGL 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,1 ohm. Hitung kuat arus yang mengalir. Gak usah bingung dulu, ketemu soal wis bingung paneng mumet ampun. Kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Ada kata 4 buah baterai, berarti baterainya ada 4. Tulis dhisik N-nya 4. Posisinya ya diketahui
4 buah baterai. Oh, N-nya sama dengan 4. Disusun seri. Dihubungkan dengan lampu yang hambatannya. Oh, berarti hambatan luar. Hambatan luar itu ini, R2. Jika masing-masing baterai mempunyai GGL 1,5 volt, GGL tadi sumber tegangannya, berarti E sama dengan 1,5 volt, dan hambatan dalamnya, hambatan dalam tadi apa simbolnya? Adalah R kecil. Oh, sudah tertulis semua di sini ya. Oke, apa yang ditanya dari soal itu? Yang diketahui sudah ada semua, sudah dituliskan satu-satu. Apa yang ditanyakan? Hitung kuat arus listrik yang mengalir. Hitung kuat arus yang mengalir. Pertanyaannya sederhana. Hitung kuat arus. Kuat arus tadi apa ya? Oh, simbolnya adalah I, kuat arus itu. Nanti yang ditanyakan adalah I. Oke, karena ini rangkaian seri, ada kata-kata dirangkai, disusun secara seri, maka kita pakai persamaannya seri. I sama dengan N dikali E dibagi dengan R ditambah N kali R. Kita lihat penerapannya. Ini ya, pakai rangkaian seri, berarti jawabannya juga rangkaian seri. I sama dengan N dikali E. N-nya tadi berapa, Pak? Baterainya ada 4. Dilebok kayak gini, N-nya 4. E-nya berapa? Masing-masing 1,5. Oh, berarti 4 dikali 1,5. Dibagi dengan R besar ditambah N dikali R kecil. Dibagi dengan R besar ditambah N dikali R kecil. R besarnya pinten? Sudah ada di sini, sudah ditulis diketahui 2. N-nya berapa tadi? 4. R kecilnya berapa? 0,1. Tinggal kita masukkan. Nah, yang mungkin kadang menjadikan bingung seperti ini anak-anak ya. Kalau ada perkalian dan penjumlahan seperti yang ditunjukkan pada tanda kurung, maka yang dikerjakan duluan itu adalah yang dikalikan. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah perkaliannya. 4 dikali 0,1 dulu, dikalikan dulu, jangan dijumlahkan dulu. 4 ini sama 0,1 dikalikan, berarti 0,4 gitu ya. 0,4 ditambah 2, berarti 2,4. Sing dhuwur mau 4 kali 1,5, berarti 6 hasilnya. 6 dibagi 2,4, ora usah bingung, ketemu seperti ini, komanya dibuang sini jadi 60. 60 dibagi 24, 2,5. Oke, untuk rangkaian seri seperti itu. Saya stop dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, langsung nyalakan mikrofonnya boleh. Monggo kalau ada yang mau tanya. Ini kesempatan ngobrol sama Pak Agus kalau ada yang mau ditanyakan dari yang tadi disampaikan. Halo, adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, sebelum saya lanjut, saya ingin cek ya. Saya sebut nama, yang saya sebut namanya nanti silahkan nyalakan mikrofonnya ya. Oke, di sini ada siapa ya? Mutia Salsawardani. Coba Mutia Salsawardani nyalakan mikrofonnya. Mbak Mutia Salsawardani, boleh nyalakan mikrofonnya. Halo Mutia. Ya, ada pertanyaan tidak? Sampai sini. Paham. Oh, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Mungkin bisa di off dulu. Saya beralih yang jawab. Mutia Salsa bisa dimatikan mikrofonnya. Oke. Moreno Aldanendra, nyalakan mikrofon. Iya Pak. Ada pertanyaan enggak Mas? Sampai sini dulu. Alhamdulillah enggak, tapi saya itu pahamnya itu masih di permukaan gitu Pak ibaratnya.
Jadi nanti saya pahami sendiri dengan baca webnya itu. Oke, gitu ya. Gitu. Selama ini sudah ngakses webnya juga ya, yang diberikan Pak Agus ya? Sudah Pak, kan juga lebih simpel gitu mukanya di situ. Oke, berarti tipemu tipe yang belajar langsung ya dari teks yang ada di sana ya, lebih bisa memahami ya? Iya, kan juga udah simpel, udah diringkas gitu. Iya, oke. Terima kasih, Moreno. Iya. Saya cek lagi. Oke, saya ke 9G. Cindy. Halo, Cindy Medika. Nyalakan mikrofonnya. Lah, disapa malah kabur. Kabur ya. Saya ke Shirley. Shirley Renawati. Bisa nyalakan mikrofon, Shirley. Halo, Shirley Renawati. Ya, ini pelajaran. Oke, ada pertanyaan nggak, Mbak? Enggak, Pak. Oke, makasih, bisa di-off-kan dulu. Anak-anak, ini pelajaran belum selesai ya. Jangan kabur hanya gara-gara dicek satu-satu ya. Saya hanya ingin ngecek, saya ingin tahu ada pertanyaan nggak malah kabur ini sudah berkurang berapa ini tadi ya. Pelajaran kita belum selesai. Ya, kalian akan rugi kalau nggak ikut, nggak dapat penjelasan langsung ya. Kemarin kan Pak Agus membagikan angket dan banyak yang ingin dijelaskan secara langsung seperti ini. Dan begitu, maka Pak Agus beri kesempatan pengen ngajar langsung ke kalian gitu ya. Dipakai, digunakan kesempatannya, jangan malah kabur dari ruang meeting ya. Kayak gitu. Ini belum selesai karena kita masih membahas satu rangkaian listrik lagi. Oke, saya ingin ngecek satu nama lagi, nggak usah khawatir, nggak usah takut, cuma disapa kok takut malah kabur ya. Oke, ada Keisha Divka Sahira. Assalamualaikum Keisha. Bisa nyalakan mikrofon, Keisha? Waalaikumsalam. Oke, bisa mengikuti penjelasan Pak Agus, Mbak? Bisa Pak, alhamdulillah bisa. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Lebih mudah kalau dijelaskan gini atau belajar sendiri? Dua-duanya bisa Pak. Bisa, nggak ada kendala ya? Ya. Oke, matur nuwun. Ya. Kita lanjutkan anak-anak, jangan live dulu ya, kita belum selesai pelajarannya. Rangkaian tunggal sudah, rangkaian seri sudah, sekarang rangkaian yang terakhir, namanya rangkaian paralel. Yang dimaksud dengan rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik dengan sumber tegangan, misalnya baterai itu lebih dari satu, ya lebih dari satu dan dirangkai paralel. Rangkaian paralel itu napa melih Pak? Ditandai dengan baterainya itu bertingkat, nyusunnya bertingkat, di mana kutub positif dihubungkan dengan positif, kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif baterai yang lain. Kalau yang seri tadi kan positif dapat negatif gitu ya. Kalau rangkaian paralel itu tandanya positif dapat positif. Contohnya ini, gambar ini ya. Yang garis panjang ketemunya garis panjang. Oh, ini panjang ketemunya panjang. Yang garisnya pendek ketemunya pendek. Nah, ketemunya sama pendek. Ini namanya dirangkai paralel. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menemukan baterai itu dirangkai paralel. Senter misalnya, lampu senter itu baterainya nggak mungkin paralel, pasti seri katanya. Kenapa kok tidak kita temukan? Mobil mainan walaupun kita bertingkat tapi pasti baterainya itu bolak-balik ngadepe ya, siji ngalor siji ngidul itu ngadepe. Kenapa? Karena itu rangkaian seri juga, positif dapat negatif. Kenapa baterainya diwalik ngadepe? Karena otomatis positif kan dapat negatif. Berarti kan dirangkai seri gitu ya. Nah, kenapa sih kok menghindari dirangkai paralel? Ternyata kuncinya di sini anak-anak. Walaupun baterainya ada 2, baterainya ada 3, 4 dan seterusnya, ternyata di sini hanya akan dihitung sebagai satu saja. Hanya dihitung satu. Kalau yang seri tadi, kita kembali yang seri ya. Nah, di sini N ini banyaknya baterai akan berpengaruh. Banyaknya baterai akan berpengaruh karena N-nya akan menjadi faktor pengalinya si E. Siji setengah ping loro, siji setengah ping telu, dan seterusnya. Dia menjadi faktor pengalinya si baterai. Sedangkan pada rangkaian paralel, N-nya ini nggak pengaruh terhadap tegangannya. Dia nggak pengaruh. Dia hanya akan dinilai sebagai satu saja. Hanya dinilai sebagai satu. Lambok baterainya loro, telu, dan seterusnya hanya akan dinilai sebagai satu. Itu kenapa semua peralatan elektronik, lampu senter, mobil mainan, dan lain sebagainya itu selalu baterainya dirangkai seri. Nah,
Pada rangkaian paralel itu berlaku seperti ini. Hukum Ohm menjadi I sama dengan E, ya. E itu berarti GGL-nya hanya nilai 1, walaupun ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan R total. R totalnya adalah R besar ditambah R kecil dibagi N. Nah, N-nya hanya mempengaruhi hambatannya saja. Oke, kita lihat contohnya. Dua buah elemen itu bisa baterai ya, elemen kering, elemen basah, kemarin sudah dibahas. Dua buah elemen, masing-masing E-nya adalah 2 volt, ini disebut elemen, berarti bukan baterai, kalau baterai 1,5 ya. Dua buah elemen, masing-masing E-nya adalah 2 volt, R-nya adalah 0,5. Disusun secara paralel, dan dihubungkan dengan lampu yang hambatannya 15 ohm. Dengan lampu yang hambatannya 15 ohm, hitung kuat arusnya. Ya, hitung kuat arus. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui E-nya 2 volt, R-nya R kecilnya 0,5, R besarnya 15 ohm, N-nya ada 2. Dari mana Pak 2? Lagi ngarep dewe ya, 2 buah. Yang ditanyakan adalah kuat arusnya. Berarti I yang ditanyakan, I sama dengan E besar dibagi R besar plus R kecil dibagi N. 2 dibagi R besarnya tadi 15 ditambah 0,5 kok dibagi 4. Nah, ini yang pembagian didulukan ya. 0,5 dibagi 4 kan berarti 0,25 ya, 0,25. Oke, kemudian ditambahkan di sini. Nah, hasilnya seperti itu ya. Ada di web, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal yang ada di web ini. Siapkan buku catatan kalian atau buku tugas. Buku catatan saja nggak apa-apa. Ada latihan soal ini. Oke, saya beri waktu. Diberi waktu oleh Pak Agus. Silakan dicoba dikerjakan sedapatnya dulu. Ya, dikerjakan dulu sedapatnya di buku catatannya. Monggo dikerjakan. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit ya. Silakan dicoba. Kita belum selesai ya, nanti akan saya tanyakan lagi. Silakan soalnya di latihan soal itu dikerjakan, dibaca pelan-pelan dan dikerjakan. Oke, kembali Pak Agus ingatkan, pembelajaran belum selesai. Ini masih proses pengerjaan latihan soal. Silakan dikerjakan dulu. Nanti akan Pak Agus tunjukkan ya, apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Ada yang sudah selesai? Boleh nyalakan mikrofonnya yang sudah selesai?
Pak Agus ingin tahu kecepatan kalian mengerjakan sebenarnya. Tidak minta nanti kalian mempresentasikan, enggak, hanya ingin tahu kecepatan mengerjakan saja. Yang sudah mengerjakan, boleh nyalakan mikrofon. Ista sudah, Istaufa? Oh belum, oke dilanjutkan. Belum, Pak. Pak, Oke dilanjutkan. saya mengerjakan jawabannya 1 ampere. Ini siapa ya? Wahyu Aji Iya, dari kelas 9A. 9A. Oke, jawaban disimpan dulu ya Mas. Iya. Terima kasih. Cukup cepat mengertinya. Dikirim di komentar. Iya, nanti langsung bisa dikirim sesuai perintah di Google Classroom ya, Wahyu. Otomatis kecepatan mengerjakan akan muncul di komentar ya. Siapa yang ngirim duluan berarti dia asumsinya mengerjakan lebih cepat. Monggo Wahyu bisa mulai mengirim tugasnya. Siapa lagi yang sudah selesai? Selain Wahyu Aji dari 9A tadi sudah menyatakan selesai. Sudah, Pak. Asis ya? Sudah, Pak. Sip, oke. Bisa ya sudah selesai, kalian bisa melihat apa yang harus dilakukan kalau sudah selesai ya. Di Classroom tadi sudah Pak Agus tuliskan apa yang harus kalian lakukan. Enggak apa-apa, ada mic yang nyala bersamaan. Nah, di Google Classroom anak-anak sekalian seperti biasa kalau Pak Agus menyampaikan materi ya. Ini saya jelaskan di sini, materi bisa diakses di website itu di bawahnya. Setelah pembelajaran selesai, kerjakan latihan soal ya, baru saja kita lakukan ya. Masih dikerjakan, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru yang belum. Kerjakan latihan soal yang diberikan, lalu difoto latihan soal yang telah dikerjakan dan unggah di sini. Nah, kemarin banyak yang tanya, Pak, caranya mengunggah bagaimana? Oke, kesempatan Pak Agus menjelaskan ya. Linknya ini diklik dulu, linknya diklik. Nah, kemudian tugasmu mbok foto dulu ya, tugas di bukumu difoto, kemudian dicari di sini. Terus ya, dicari, di-upload ya, di-upload tugasnya. Misalnya mana ya? Misalnya Pak Agus. Oke. Anggap saja ini tugasnya Pak Agus gitu ya, anggap saja. Tapi ini hanya contoh ya. Anggap saja. Nah, ini kemudian kita upload. Di-upload begitu, nanti kalian akan dapat link. Oh, hanya begini loh tugasnya itu. Nah, kalian akan dapat link kayak gini lah. Nah, link inilah yang kemudian kalian copy dan kalian taruh di mana? Ditaruh di komentar di Google Classroom. Taruh di komentar sini. Begitu. Oke, monggo yang sudah akan saya cek. Tadi 9 ada yang sudah menyatakan selesai, akan saya cek dari sini. Belum ada yang kirim komentar. Tadi Wahyu, kemudian Aziz sudah menyatakan selesai. Monggo mungkin masih proses upload ya, tidak apa-apa. Silakan linknya dikirim di komentar. Ya, Wahyu Adi Suryatama. Nah begini teman-teman ya, bisa dilihat Wahyu sudah mengirim jawabannya. Ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau caranya seperti itu, jawaban saya bisa dilihat orang lain dong. Ya bisa, tidak masalah. Saya hanya butuh ingin lihat aktivitas kalian. Yang komen paling cepat itu berarti dia kemampuan berpikirnya lebih baik daripada teman-temannya. Yang lain hanya bisa ngekor atau kalau dikasih tugas lambat mengerjakannya. Nggak usah khawatir ya. Ini lihat aktivitas kalian, keaktifan kalian di kelas. Maka kalau ada yang sampai nggak pernah komentar, nggak pernah kirim kayak gitu ya bisa dilihat besok nilainya juga pas-pasan. Jangan harap nilai yang tinggi ya. Revi Osilawati ya sudah kirim, makasih. Yang ada di peluru itu kok gitu. Heri Ardi selesai belum?
Dari Ardianto sudah selesai? Belum, Pak. Oke, dilanjutkan dulu ya Mas ya. Ya. Oke. Silakan sambil menunggu kalau ini ya, kalian sedang mengerjakan, kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada kesempatan pelajaran langsung ketemu Pak Agus. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh nyalakan mikrofonnya, kita diskusi langsung. Oke, sambil Pak Agus pantau, 9A baru 2 yang mengirim tugas atau mengirim hasil latihan soal. 9B saya cek dari sini ya. Halo 9B. Sementara belum ada. Saya ke 9C. Ini warning ya, 9C ini cukup banyak yang harus diingatkan dari kemarin ya. 9C dan 9F kemarin yang harus banyak diingatkan. CFG yang kemarin harus terlalu banyak diingatkan deh. Monggo nanti nggak usah perlu dikejar-kejar, malu. Kalian sudah mau SMA, sudah besar, sudah dewasa harusnya. Oke, 9D sudah. Zahra Nuriskona, makasih Mbak. Zahra panggilannya. Zahra apa Zahro ini panggilannya? Boleh nyalakan mikrofonnya? Halo Zahra. 9D. Zahra, Pak. Oke, rumahnya mana ini? Talenombo. Oke. Nah, Allah bisa mengikuti yang dijelaskan Pak Agus tadi ya, Mbak ya? Bisa, Pak. Oke, saya tengok 9E. Halo warga 9E. Nothing. Masih zong. 9F. Semoga sudah ada. F juga belum ada. Ayo 9G, 9H mau saya buka, saya tunjukkan ke teman-teman yang lain. G juga belum. Terakhir saya ingin tahu H. Ayo kelas H. Oke, baru menyaut ya, Lintang dan Ayu. Makasih. Maka nanti bisa dilanjut tugas atau latihan soal hari ini dikerjakan lalu dikirim, akan Pak Agus nilai sebagai keaktifan kalian di kelas ya, keaktifan kalian di kelas. Terima kasih atas atensinya. Saya beri kesempatan lagi jika ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Oke, 9A sudah tambah. Setelah Wahyu Aji, Resifa, ada Aviana, ada Raihan, ada Windy. Makasih yang sudah mengirim. Menit yang hampir sama pengirimannya. Monggo kalau masih ada pertanyaan anak-anak sekalian. Saatnya dialog, diskusi. Mana sih yang kesulitan kok tugasnya belum dikirim misalkan? Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Jika perlu ada yang perlu ditanyakan, silakan. Baik, jika tidak ada, maka untuk pelajaran Pak Agus ya masih ada beberapa menit ke depan, diselesaikan dulu tugasnya dan dikirim ke Google Classroom ya.
Sebelum kita akhiri, kita dokumentasikan. Monggo kamera bisa dinyalakan bersama-sama yuk. Nanti saya ambil gambarnya yang muncul ya. Kamera boleh dinyalakan. Halo, halo, kamera boleh dinyalakan. Oke, Sakti Afrian, Seta sudah muncul. Oke, Desi Amelia. Oke, Mutia Salsa Windy sudah muncul. Oke, Isa, monggo. Oke, sip. Wahyu Juni Lestari, Zahra Nur Rizkona, boleh nyalakan kamera. Oke, kita ambil gambarnya. Saya hitung mundur, yang muncul langsung akan tampil 3. Senyum dulu ke kamera, lambaikan tangan ke teman-teman. Sudah lama nggak ketemu, lambaikan tangan ke teman-teman. 3, 2, 1. Oke, makasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Login. Maaf ngomong. Login. Maaf chat. Piye. Info perkopian. Gas ngopi. Info perkopian chat.
Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Mbak Sri. Aku dan mau nanti siaran atau bocah-bocah.
Halo, halo. Waalaikumsalam. Dia Pak Sri. Halo. Halo.